Apakah Anda ingin meniru brand-brand yang sekarang lagi ramai di Indonesia, terutama pada saat jualan makanan, minuman kekinian itu? Kalau Anda mau, penasaran berapa duitnya, berapa gede omsetnya, tonton sampai beres ya. Oke teman-teman semua, akhir-akhir ini banyak merebak ya, beberapa tahun terakhir sih, bukan akhir ini ya, itu minuman-minuman kekinian. Contoh misalkan kopi kenangan, janji jiwa, teguk, cat time, koi ya, terus juga haus dan lain-lain. Itu adalah brand-brand yang mulai naik di Indonesia dan mulai rame di mana-mana. Ada yang dia tuh cuma 100 outlet, ada yang cuma 70 outlet, ada yang 800 outlet, ada yang 350 outlet, ada yang cuman baru di angka 70-an, 50-an. Yang menarik adalah ini kayak semacam sesuatu yang sedang booming industrinya. Ya, Anda pastinya tahu kalau kita pengen jualan laris adalah kita harus masuk ke ikan hiu nih yang sedang berselancar, gitu kan? Masuk ke situ, naik ya, buka aja. Nanti mungkin ada yang komen, tapi kan kayaknya bakal musiman ya. Tinggal pas udah musimnya mulai meredup, tinggal Anda pivot bisnis model. Jangan cuma dikomentarin. Ya, Anda bakal cukup kaget ketika melihat tahu dan fakta ini. Sebuah data yang saya baca menunjukkan bahwa salah satu omset ataupun brand minuman kekinian dalam sebulan ataupun dalam setahun bisa menyentuh di angka 1,2 triliun. Ya, awalannya C, akhirannya E gitu ya. Anda tolong jangan menerka-nerka gitu ya. Itu lumayan gurih. Salah satu usaha juga punya kawan kita, awalannya H, ujungnya S gitu kan, omset juga ratusan miliar gitu. Nah, ini kok bisa Kang? Ya bisa karena tadi lagi trennya lagi naik. Ya bahkan beberapa kali saya kalau di kantor kalau lagi minum ya maksudnya lewat ojol gitu kan, minumnya kayak begitu. Nah itu, bayangin, gampangnya gini deh, bayangin ya, dalam sehari cuma ngejual 200 cup. Terus dalam harganya misalkan katakanlah 25.000, berarti kan 5 juta sehari, bener gak? Dalam sebulan kali 30, 5 kali 3 baraha 150 juta, ya, bener terus hitung itu nggak ya? Nah, kali setahun kali 12, ya, terus kali cabangnya. Nah, poinnya adalah di cabangnya. Kalau cabangnya cuma 1, 2, 3, teka rasa duitnya, nggak terasa duit, tapi kalau banyak, mari kita hitung kalkulator ya. Misal. Ada sebuah usaha minuman kekinian, namanya adalah Drinkin, misalkan Dringin gitu ya. Dia itu outletnya katakanlah tahun gitu ya, itu 300. Di mana omsetnya itu sehari lah ya, sehari itu kejual 300 pieces cup lah ya. 300 cup per hari di mana rata-rata penjualan adalah 25.000. Tuh, 7,5 juta per hari omsetnya. Dikali 30. Tuh, omset dalam sebulan, satu store itu ada 225 juta. Kecil gak? Kecil. Dibandingkan perusahaan yang lain yang miliaran. Tapi ingat baru satu, kita bikin 300. Wow, 67,5 miliar atau miliar triliun ini ya. Duit gua error deh ya. Pokoknya hitung sendirilah ya. Pokoknya mah gede. Kebayang? Bener gak sih ini? Iya bener. Ya. Jadi gak heran kalau misalkan ada yang omsetnya itu 1, sekian triliun. Kalau misalkan dia outletnya berapa kali berapa, wajar. Nah sekarang gimana Kang supaya cara bikin bisnis yang kayak begitu? Nomor 1, Anda harus tentukan dulu ya kategori yang ingin Anda masuki yang kayak gimana. Mungkin nanti kita akan coba banyak bedah bisnis berbau tentang F&B juga. Di sana nanti macam-macam. Ada yang spesialis kopi, ada yang spesialis boba, gitu kan? Ada yang umum bahkan, ada yang serbuk-serbukan, ini nama serbuk-serbukan, begitulah warna. Ya. Nah itu ada yang jus. Nanti jusnya macam-macam, konsekuensi jus, apa namanya buahnya. Nanti ada yang basi, ada yang udah gak layak. Nanti kan konsumsi model. Kalau kopi, alatnya kudu canggih. Nah itu semua ditentukan dari awal. Nomor 1 pastikan Anda tentukan dulu market kategorinya mau kayak gimana, industrinya mau masuk apa nih. Katakanlah minuman kekinian, yes, cuman apa? Spesialis apa? Si boba, saya sebut merek, si boba, street boba. Ya, itu adalah semua berbau boba. Betul gak? Kalau bicara tentang kopi kenangan, janji jiwa berbau kopi. Kan? Kalau misalkan haus, cat time, berbau, gak khusus kopi kan? Gak khusus juga boba kan? Nah umum kan? Dipikirkan baik-baik. Masuknya yang mana? Di titik yang lain nanti akan bisa melihat, nanti gue mah kalau masuk boba nanti khawatirnya adalah nanti trennya hilang gitu kan. Tapi ingat ada grup holding. Kayak grupnya Nikmat Group kalau nggak salah di si Street Boba. Mungkin komentarin Street Boba mah paling nggak akan lama segala macam. Biarin kita Nikmat tuh, gue udah masih punya kopi lain hati, enak, memang enak. Ya lu main 1 doang, gue punya 2, gue punya yang 3, gue punya yang 4. Nah, jadi melihat bisnis Anda nggak bisa melihat part of part. Contoh, Anda pernah makan hamburger nggak?
Mana makan burger? Coba Anda makan atasnya doang, rotinya doang. Disebut ke burger? Ya roti bukan burger. Diambil tengahnya doang coba. Apa dagingnya tuh? Daging atau burger? Daging. Diambil yang sayurnya doang, sebutnya apa? Sayur. Tapi dimakan semuanya burger. Paham? Nah, ngelihat bisnis tuh harus holistik A to Z, comprehensive. Ya nggak bisa cuma sekedar ya nanti dia musiman biarin aja gua kondisi ini. Paham? Itu nomor satu. Pahami dan kuasai bisnis modelnya dan market kategorinya. Kedua, ciptakan diferensiasinya. Ya, diferensiasi dari segi produknya. Saya teman-teman ya termasuk orang yang sering minum brand A. Walaupun saya nggak pernah kena iklannya. Kenapa? Diferensiasi dia adalah titik distribusinya. Yang setiap kali saya lewat ada mulu di situ gitu kan. Tapi ada brand B yang saya kenal ownernya, ya. Saya tahu produknya, tapi saya nggak pernah minum. Ayo loh, gimana nih? Ternyata ada dua yang berbeda. Nah, di sini adalah Anda perlu cari atau diferensiasi produk Anda, termasuk di dalamnya adalah segmentasi marketnya. Anda masuk market di harga range 20.000 ke bawah, misalkan, itu gak jadi masalah, buka di samping jalan, stand alone, parkiran cuma motor. Tapi kalau Anda main harga di 20.000 ke atas, bahkan 25.000 ke atas, begitu sistemnya, wah hati-hati, yang punya mobil yang beli, gimana parkirnya? Gak laku nanti ujung-ujungnya. Paham? Jadi yang kedua adalah poinnya adalah Anda perlu menciptakan diferensiasi dan menemukan pasangan segmentasi pasar yang tepat. Paham? Nomor 3, apalagi yang harus diperhatikan pastinya ya. Nah ini, pasar boba ini, pasar minuman kopi ini gitu ya, pasti nanti ada siklusnya. Ada saatnya orang tuh bosen gitu ya, sama kayak saya sapi, sekarang lagi ramai ya. Nanti tuh mungkin ada saatnya dia turun. Nah maka nomor 3 adalah tentang fleksibilitas bisnis. Jadi Anda perlu menciptakan ya holdingnya nih. Saran saya nih yang Anda sekarang main cuma satu, mulai mikirin holdingnya. Kenapa? Khawatir nih ya. Nanti dia mulai turun, Anda nggak ada backup cash untuk nutupin yang satu, yang lainnya. Maka ciptakan yang lain. Ya tadi saya contoh, boba misalkan tetap mulai meredup, tapi kopi masih langgeng. Ya udah kopi tetap duit gue dari sini. Paham? Ada kalanya kita tuh menciptakan sebuah brand ya untuk bisa mengcover brand yang lain. Kalau misalkan itu dalam satu holding. Tapi yang bakal parah adalah ketika ini udah turun, ya ini doang bisnisnya, tutup, wafat udah. Maka nomor 3 adalah mulai pikirkan fleksibilitas bisnis dengan menciptakan holdingnya agar bisa nanti subsidi silang dan saling support duitnya. Ada kalanya kita memfollow dulu. Awal-awal kita launching di mana gak dapet duit, dapat brand awareness, dapat hype, tapi di cabang 2, 3, 4, 5 itu dapat duitnya dari situ. Paham? Saya pribadi sekarang lagi nyiapin sebuah brand khusus untuk untuk menciptakan namanya produk F&B ini untuk bisa pasar yang sangat besar di angka 3, sekian triliun teman-teman setahunnya, masa dinikmatin sama mereka aja, hajar dong gitu ya. Nah kalau Anda sekiranya tertarik pengen jadi partner saya, misalkan punya tempat atau punya kemampuan untuk menghadirkan traffic atau katakanlah tempat dan juga dekoratif yang memang sesuai dengan kita, mungkin nanti saya isi form, saya akan share formnya di bawah, Anda isi di situ ya. Intinya adalah ide bisnis minuman kekinian itu masih akan terus naik. Sampai suatu saat mungkin turun, nggak tahu saya turunnya kapan. Karena setiap bisa ada siklusnya. Nah tinggal nomor 3 tadi poinnya kan ingat fleksibilitas bisnis model. Ya Anda nanti pas turun ya siapin aja perahu sekoci yang banyak. Paham? Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga membantu Anda dan mencerahkan Anda semua. Dan jangan lupa kalau Anda suka silahkan like, komen, dan share. Kalau pengen request khusus tentang tip bisnis, bedah bisnis dan apapun, silakan lah. Pokoknya komen aja nanti saya bahas ya. Sampai jumpa di video yang lain.